Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubi ahibbaihim mawaddatan wa rahmatan. Asbahu biha minal mutahabina wa minal mutawadina wa minal mutarahimina wa ja'alahum fi hadhihi dunya fil hasanati wa fil akhirati fil hasanati. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin, imami ahli al-mawaddati wal mahabbati وعلى آله الأطهار وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, ada di antaranya para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudara dan saudari-saudari. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mari kita niat, dan selalulah kita berniat sekaligus memohon kepada Allah semoga perkumpulan kita saat ini menjadi sebab kita kelak bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin di surga bersama Rasulullah, maka hendaknya di dunia selalu bersama Rasulullah. Dan yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara hidup bersama Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang keindahan rumah tangga, maka Nabi Muhammad adalah guru cinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, guru keindahan. Kalau berguru dengan guru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah, guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami membicarakan tentang poin-poin yang harus kita ketahui, bagaimana kita mewujudkan dalam rumah tangga kita ini keindahan dan kemesraan, kebahagiaan, maka mari kita melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi adalah rumah contoh. Dan yang harus kita ketahui juga bahasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Yang mencari kebahagiaan di luar hati maka tidak akan ketemu. Banyak orang mencari kebahagiaan seolah-olah di balik tumpukan uang, seolah-olah di balik rumah megah dan mobil mewah, dan seolah-olah kebahagiaan adalah di balik pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi dalam rumah tangganya pun terjadi percekcokan. Dan alangkah banyaknya orang yang diberi jabatan oleh Allah, akan tapi pun juga terjadi percekcokan dalam rumah tangganya. Begitu sebaliknya kita menemukan seorang fakir yang hidup di kampung, di pedesaan. Lihat, dia bisa bekerja sehari untuk makan sehari, akan tapi selalu kita ketemukan setiap hari adalah candaria. Hidupnya adalah penuh dengan kegembiraan. Lihat, bangun pagi sudah tersenyum. Lihat, dalam keadaan lapar pun mereka masih bisa bercandaria. Itulah keindahan yang sesungguhnya. Jadi dunia bukanlah ukuran, akan tapi batin yang terdidik itulah yang memiliki cinta yang sesungguhnya. Maka malah pada siang pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Adapun nanti ternyata jika Allah memberikan kepada Anda kekayaan adalah tambahan, jika diberi jabatan adalah tambahan, akan tapi kebahagiaan harga mati tidak boleh ditawar. Dalam keadaan kaya atau melarat, dalam keadaan sakit atau sehat, harus ada kebahagiaan. Dan jangan, ini kebahagiaan dan itu keindahan, dan Nabi mengajarkan keindahan kebahagiaan. Mari kita membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemesraan Rasulullah, pendidikan kemesraan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pandai berseni dalam bercinta, mengerti seni bercinta dalam segala hal. Seni bercinta yang sangat indah kalau kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Siti Aisyah, saya baca dulu. Siti Aisyah melihat ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Orang-orang Habasyah main tari tradisional, main pukul-pukul, ketepang gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah." "Baik, sini Aisyah."
Apakah di saat melihat lalu dibiarkan Aisyah kau lihat ke sana? Oh tidak. Apakah kata Rasulullah, kau Aisyah ada di belakangku? Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah apa? Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dibiarkan untuk sekedar menonton. Sekarang coba zaman sekarang ini lihat, sudah diberi oleh Allah kekayaan, punya kamar beda, istrinya di sana nonton televisi, suaminya di sebelah. Bagaimana gambaran Nabi SAW? Saya kalau membaca ini indah betul nilai. Wa kana khaddi ala khaddi, sambil nonton orang main tari-tarian, pipi Rasulullah menempel di pipi Siti Aisyah. Allah. Coba bayangkan keindahan. Sekarang apalagi zaman-zaman iPhone, zaman kadang di bandara 2 jam dengan suaminya gak sapa-sapaan. Kasihan betul tuh manusia. Aneh. Ada yang begitu angkat tangan nanti didoain sama Allah. Berubah ya, berubah. Ini banyak keindahan Nabi seperti itu. Urusan nonton saja bagaimana seni Nabi dalam bercinta. Ada keindahan, ada makna. Allah indahnya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW, apakah beliau butuh atau tidak butuh itu tidak penting. Yang penting bagaimana selalu membuat seni dalam rumah tangga itu. Kepiawaian dalam bercinta itu. Siti Aisyah lagi minum air. Siti Aisyah lagi minum air begitu, dapat separuh air. Rasulullah tiba-tiba berkata, "Ya Aisyah, nawil ini." Iya. Berikan segelas air itu wahai Aisyah. Baik ya Rasulullah. Padahal air di sana ada. Rasulullah minta airnya Siti Aisyah yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Diberikanlah segelas air oleh Siti Aisyah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diambillah gelas oleh Rasulullah, dan oleh Rasulullah diputar gelas itu, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Mana keindahan. Kalau bahasa sekarang, yuk makan sepiring berdua dengan suami. Makan sepiring berduanya adalah dulu waktu jadi pengantin saja. Itu pun yang nyuruh tukang potret, tukang kamera. Nasib. Situ aku kemesraan keindahan. Makan sepiring berdua sampai hari ini. Sesaat suap-suapan, sesaat sendoknya ditinggal di mulut sang istri, kan bisa dicandari ya. Harus seni bercinta ada. Nabi mengajari seni bercinta. Jangan tegang, terus apalagi yang sudah jadi ustadz pulang ke rumah, assalamualaikum. Nabi kalau pulang ke rumah sangat indah, lihat. Urusan peperangan sampai dikatakan bagaimana Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagah perkasanya, seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi di saat Rasulullah bersama istrinya begitu mesra dan indahnya, seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Allah. Waktu di rumah sudah bos, padahal perusahaannya banyak, perusahaannya besar, kaya raya. Sampai di rumah itu masuk kamar istrinya masih main komputer. Apa itu? Tinggalkan itu semuanya dengan istrimu yang maksimal 100%. Istrimu sudah nunggu berjam-jam. Yang ustadznya totonya apa? Sebentar, abah mau sholat 20 rakaat dulu. Mana itu keindahan? Kami ingatkan kepada para ustadz sekalipun, kalau sudah bersama istrimu adalah maksimal. Kalau mau ibadah jangan di situ. Ibadahmu dengan istrimu adalah bermesraan. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraanmu, bisa 1000 rakaat di atas kendaraanmu. Sehingga kalau ketemu istri tinggal bermesraan, bercanda ria untuk. Kita menemukan guru-guru mulia kita adalah sholat di atas kendaraan. Kami berkhusnudzon bahasanya kalau di rumah akan maksimal dengan anak-anak, maksimal dengan istri. Sampai di rumah istrinya sudah nunggu masih berkata, sebentar ya Umi, mama sayang, saya mau baca Quran 2 juz lagi. Dan bagaimana kisah Siti Aisyah? Ini gambaran tentang kehidupan Nabi dulu. Dan memang ini sampel tinggi, contoh yang paling luar biasa. Tapi paling tidak kita niru sedikit begitu. Siti Aisyah itu kalau sudah mendengar Rasulullah mau pulang itu sudah mempersiapkan diri. Sampai kadang dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah begitu menanti-nanti kedatangan sang kekasih, mendengar ringkikan kuda, dibuka pintu, oh Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah. Jadi dinanti sang suami itu, dan istri menanti dengan segala persiapannya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Jadi datang suami sudah siap. Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang berdandan untuk suami selengkapnya. Sehingga suami datang langsung disambut, dibukakan pintunya. Diambilkan segelas air. Gak berat ini. Yang disuruh adalah pembantu rumah tangga saja. Ambilin buat abah gelas. Buatin kopi. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah yang pandai dalam bercinta itu ternyata di saat pulang tidak menampakkan capek. Bahkan suatu ketika Sayyidina Rasulullah pernah terluka, sehingga di saat beliau mengendarai kuda itu, dengan luka itu sangat mempengaruhi beliau, sehingga dengan luka beliau merasakan sakit waktu mengendarai kuda. Turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah, dipapah oleh Siti Aisyah, dibonceng oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terkaget, ada bebasahan di tangan Siti Aisyah, lalu dicium bau wangi darah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada darah di pinggangmu. Tersenyum Siti Rasulullah kepada Aisyah. Iya Aisyah, sakit ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang itu, ini bahasanya Rasul, ada bahasa ini. Kalau bahasa saya terjemahkan ini. Iya Aisyah, tadi mas sakit, setelah melihat kamu gak sakit lagi, begitu loh. Iya Aisyah sakit, sekarang sudah tidak lagi. Tidak menampakkan, aduh tadi saya kena kuda. Keluh kesah hilang, buang di pinggir jalan sana. Sampai pulang di rumah tampakkan senyum, biarpun di sana ada permasalahan, problem kayak apapun. Karena suami istrimu menanti-nantimu mulai dari tadi. Saya baca dulu keindahan biar belajar dari Nabi SAW. Banyak saya cinta. Saya membaca, kalau baca hadis itu ada sesaat hadis dibaca untuk menghasilkan hukum-hukum fikih. Tapi kadang saya membaca hadis Nabi itu hukum kemesraan. Hukum kemesraan, keindahan-keindahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siti Aisyah begitu siap di saat suaminya datang. Zaman sekarang Masya Allah, suaminya datang, sudah tahu itu mobil suami, masih saja asik dengan televisinya. Ketuk-ketuk pintu, bang masuk, pintu gak dikunci. Mana itu keindahan, mana? Sudah begitu bajunya Masya Allah, suaminya datang seharusnya tampak cantik, tahu suaminya datang. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang berat, hanya perlu berlatih. Jadi anggap saja suamimu adalah selalu baru. Seperti halnya kalau kita mau kedatangan tamu, apa yang kita lakukan? Kenapa kita bisa berdandan untuk tamu, akan tapi dengan suami atau dengan istri tidak bisa? Nasib buruk untuk sang suami, lihat, yang membelikan baju adalah sang suami. Baju bagusnya itu hanya untuk hadir pengantin sama shopping ke toko-toko. Giliran sama sang suami dikasih daster robek tahun 80 tuh ya. Baju lama, daster tahu? Apa baju tidur yang kusut begitu sudah. Ini cambuk sedikit biar ibu lu cantiknya untuk sang suami. Ada istri yang tidak pernah peduli urusan dandan. Masya Allah, dulu sebelum menikah ia mah dandan, sudah punya anak 1, 2. Oh, Masya Allah. Sampai nanti urusan detail-detail, mohon maaf, hal-hal yang sampai dalam nanti ada pendidikan khusus. Ada seorang wanita itu cuek, tidak pernah peduli. Mohon maaf, ini adalah juga pendidikan. Kalau kita bicara di kalangan orang dewasa, tidak ada masalah. Akan tapi jangan diangkat bicara itu dengan bahasa jorok dan rendah dan hina. Mohon maaf, kami harus menghimbau. Kebersihan dalam wilayah-wilayah tersembunyi adalah penting. Kebersihan, banyak wanita yang cuek. Mohon maaf, keringat dan sebagainya, apa mengaruhi dengan aroma-aroma dan sebagainya. Tahu aroma kita selalu tidak baik, maka kita bukan Rasulullah. Rasulullah mewangi aromanya. Kalau sudah tahu aroma kita semacam itu, kenapa kita tidak berusaha untuk membersihkan? Bersih wilayah-wilayah tertentu, sehingga ada fitrah yang diajarkan Nabi. Fitrah itu apa? Mulai potong kuku dan sebagainya, sampai potong wilayah tersebut, dibersihkan, dirapikan. Kemudian fitrah lagi diajarkan Nabi apa? Pakai minyak wangi dan sebagainya. Kenapa kita semua tidak melakukan itu semua? Khususnya untuk pasangan kita yang sangat kita cintai, untuk menciptakan selalu keindahan dan keindahan dan keindahan. Lihat, wanita zaman sekarang Masya Allah, ada yang tidak pernah kenal dandan, Masya Allah, acak-acakan. Ada yang mulai kenal dandan tapi salah dandannya. Kalau suami pulang malam hari, sudah dandan dia, sehingga ngelihat istrinya Masya Allah, suaminya mau tidur dengan istrinya full tempelan masker ya. Kalau pakai masker tuh waktu masker, tahu ya, waktu suami pergi pakai masker, suami datang sudah wangi, bau pandan begitu. Oh, suami datang pakai masker, bingung lah suaminya. Waduh, nasib sama badut saya nih. Coba, karena banyak ibu-ibunya ini, kayaknya harus porsinya banyak ibu-ibu dulu nih. Makanya kalau ibu-ibu bawa bapak-bapaknya, kalau suaminya pada di bawah nanti akan dapat banyak suaminya nanti. Ada bagian masing-masing. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajari keindahan Sayyidah Aisyah semuanya, dandan yang wangian dan sebagainya. Sampai nanti ada pendidikan. Ini ada silsilahnya ibu. Sampai mohon maaf, hubungan yang sangat intim pun ternyata harus ada pendidikannya. Hubungan suami istri. Ini kita orang dewasa.
Kita tidak akan berbicara tentang haram zina. Zina tidak masuk dalam bahasan orang mulia. Nggak ada zina bagi orang mulia. Zina hanya orang rendah yang melakukan. Tapi di saat kita berbicara hubungan seks, kita bicaranya halal. Nanti akan dibahas. Cuma 2 jam mau menyelesaikan semuanya. Nggak, harus ada silsilah berikutnya nanti. Ini hanya kasih muqaddimah saja, nanti ada silsilah. Ini silsilah panjang, mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Dan kami juga menghimbau kepada suami kadang egois, istrinya harus dandan cantik dan sebagainya, tapi suaminya masya Allah acak-acakan. Nggak benar juga. Bergurulah dari Nabi Rasulullah tuh, Siti Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu? Rasulullah menjawab, apa? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah kalau masuk kamarku tidak lupa mencelupkan tangannya di baskom yang sudah disiapkan, ada di depan kamar Rasul. Baskom itu air, jadi tangannya dicelupkan, kemudian rambutnya dibasahi. Karena tadi kena kuda dan sebagainya. Kenapa? Kena terpaan angin sehingga mulai acak-acak. Tapi acak-acakan Nabi masih ganteng loh ya. Jangan dianggap Nabi kalau acak-acakan lalu berantakan gitu, enggak. Pun demikian Nabi masih meyakinkan kepada Siti Aisyah kalau dia adalah berdandan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Padahal mulut Nabi adalah wangi bersih. Meyakinkan kepada sang istri kalau Rasulullah sudah membersihkan mulutnya. Kenapa? Sebab kalau di kamar kebiasaan Nabi adalah menghibur sang istri. Kalimat menghibur maknanya luas, tidak usah dipanjang lebarkan. Dan istri Rasulullah menghibur istrinya. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Makanya kami selalu menghimbau kepada para suami kalau pulang pergi, pulang kerja, tolonglah mampir toilet-toilet umum begitulah, bersih-bersih dikit, pakai minyak wangi. Jangan sampai istrinya nanti ngobrol itu segala aroma muncul begitu. Nah, sampai istrinya ngomong setengah jam, "Bang, dari mana Bang?" Dapat. Paling tidak bersih-bersih. Ini juga seni. Bersih dirilah. Biar pede, percaya diri. Pede bahasa Indonesianya pede, percaya diri. Ini adalah satu gambaran-gambaran diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis itu kadang-kadang sesaat kita membaca dengan bahasanya ahli fikih. Sesaat kami harus membaca bahasanya guru cinta. Ada sebagian wanita membahasanya dengan kebencian dengan Nabi. Hasilnya adalah negatif. Satu hadis Nabi yang akhir ini kami ketemukan adalah idza da'a ar-rajul imra'atahu, hadis Bukhari, rawahu Bukhari, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anatul malaikatu hatta tusbih. Jika ada seorang wanita diajak ke atas ranjang, ke atas kasur oleh sang suami, lalu sang wanita tersebut tidak mau, ogah-ogahan, enggan, menolak, kemudian menginaplah sang suami dalam keadaan marah, maka wanita itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ini coba, ada 2 model wanita yang membaca hadis ini. Yang tidak pernah kenal kemesraan, yang tidak pernah kenal keindahan, risih dengan hadis itu. Tapi yang sengerti seni bercinta akan paham bahwasanya, lihat Nabi Muhammad menyebutkan apa? Diajak kemana coba? Istrinya diajak kemana? Ke atas ranjang. Bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, bukan suruh membuatkan kopi pun tidak, bukan suruh menanak nasi, bukan suruh mencuci baju, akan tapi diajak di atas ranjangnya. Sudah begitu nggak mau dimarahi, suruh menemukan kenikmatan, keindahan, dipaksa lagi. Apa tidak seindah-indahnya keindahan ini? Cuma ada sebagian wanita menanggap dengan muncul pemikiran-pemikiran ngaco ini, seolah-olah dimerdahkan wanita. Oh bukan, kamu bukan diajak suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, bukan. Akan tapi kau disuruh diajak oleh suamimu ke atas ranjangnya untuk menciptakan keindahan. Sudah begitu dipaksa, kalau nggak mau awas malaikat murka sama kamu lah. Oh tidak dipaksa oleh malaikat saja mau kok. Cuman membacanya itu kadang-kadang salah. Membacanya adalah membaca karena dia tidak ngerti seni bercinta. Kalau seorang wanita paham seni bercinta, oh sampai begini ya begitu, karena pentingnya keindahan. Sebenarnya harus pahamkan wahai para istri. Seorang suami itu di saat menginginkan yang satu ini, karena dia adalah mungkin seorang yang sangat soleh. Karena di luar suami itu kerjaannya di luar, melihat bermacam-macam. Karena dia suami yang soleh, melihat haram, melihat ini. Dia akan sudah, aku tidak boleh melihat yang haram. Aku punya halal di rumah. Bayangkan sampai di rumah, tahu-taunya istrinya ogah-ogahan. Ayo apa yang terjadi? Naik pitam. Saya laki-laki, bapak laki-laki. Saya ukur diri saya sendiri, dan begitulah kenapa Rasulullah menggambarkan semacam ini. Kenapa? Ini orang yang soleh tidak akan memuaskan dengan cara yang haram. Saya punya yang halal di rumah. Cuman subhanallah banyak wanita itu, insya Allah ini solehah semua, nggak seperti itu.
Banyak wanita itu kalau sudah urusan yang satu ini tidak tahu ogah-ogahan. Alasan kadang-kadang nyuci piring lama-lama, nyutup pintu lama-lama. Ada di sini begitu? Kok enggak kompak ini? Ada model wanita dan ogah-ogahan, subhanallah. Biasanya nggak pernah nyuci piring sekarang gara-gara ada isyarat istri suaminya ngajak begitu. Masih sibuk nyuci piring, Bang. Allah. Sebenarnya saya ngajari koreksi diri aja kok. Sadar aja deh gitu loh. Karena kalau orang sadar cepat benar, cepat baik. Kemudian nanti setelah itu ada masalah hubungan suami istri. Ini belum poin-poinnya. Hubungan suami istri hendaknya Anda jalani dengan penuh kelegaan. Dalam makna khidmah. Kenapa Anda kalah dengan na'udzubillah? Pelacur, tahu pelacur? Pelacur itu adalah wanita yang menjual diri. Maka Allah berikan hidayah, Allah berikan bimbingan. Mereka itu melayani laki-laki tanpa ada cinta, tanpa ada cinta dan tanpa ada harapan. Harapannya hanya kalau kasih duit. Akan tapi kenapa mereka bisa maksimal melayani laki-laki tersebut dengan bermacam-macam, pokoknya memuaskan. Na'udzubillah. Kebusukan saja bisa indah, kenapa kita yang halal tidak bisa maksimal? Apa yang menjadikan itu semuanya? Kurang sambung hatimu dengan pasanganmu. Seorang suami pun demikian, Masya Allah. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa dengan lirikan, ada bahasa dengan itu indah semuanya. Jadi seni bercinta itu ada. Sudahlah, kalau ustadz itu di rumah nggak ada ustadznya lagi, sudah. Ustadz itu di mimbar sama di depan murid. Kalau sudah dengan istri, maksimal dengan istri. Masih pakai ustadz, assalamualaikum wahai istriku, malam ini kita akan apa itu? Baik. Tapi tetap dengan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di saat haid tidak boleh bergaul, tidak boleh ke wilayah tersebut. Akan tapi ada yang bisa kita lakukan, mohon maaf, ini terus. Ini langsung saya. Poinnya sebabnya panjang, mungkin poinnya hanya kami satu atau dua saja. Ini gambaran umum. Kalau poin mungkin di antara ini, di antara mohon maaf, di atas ranjang. Wahai para istri dan para suami, jangan menyerah dengan kelemahanmu. Seorang wanita dalam keadaan haid misalnya, tidak bisa melayani sang suami dengan cara yang khusus itu. Ada seorang suami yang mohon maaf punya kelemahan, ada macam-macam penyakit, ada ejakulasi dini dan sebagainya, atau lemah. Akan tapi untuk memuaskan pasangan tidak harus, hanya perlu kecerdasan saja. Wanita yang aktif, inovatif, cerdas, laki-laki aktif, inovatif, cerdas. Ada sebagian wanita itu karena dia tidak pernah ngaji, dipikir itu ngaji ngomong begini ini adalah aib celah dan jorok. Padahal kalau dibahas dengan wibawa indah. Mungkin anda seorang wanita normal sesaat haid, sesaat dalam keadaan haid, dan anda tahu hukumnya harus kita patuhi. Dalam keadaan haid dilarang berhubungan, hukumnya haram, nas Al-Quran, dosa besar. Akan tapi itu bercumbu dengan sang suami bukan sesuatu yang terlarang. Anda bisa bercumbu dengan suami karena suamimu itu adalah suami yang soleh, sehingga tadi melihat yang haram tidak mau, sampai syahwatnya bangkit, ditahan. Aku tidak mungkin melampiaskan syahwat di tempat yang haram, aku akan pulang di rumah. Ternyata istri dalam keadaan haid. Biarpun anda dalam keadaan haid, tidak boleh anda menelantarkan sang suami, membiarkan sang suami begitu saja, tidak boleh. Sebab ada model wanita itu kalau sudah haid itu libur, sholatnya libur, bangun malam libur, sampai buatkan sarapan libur. Bang, sudah siapin mie di sana, masak sendiri ya. Libur semuanya, padahal tidak perlu libur. Bangun malam tetap bisa dilaksanakan. Biarpun mereka tidak sholat, hanya berzikir sambil membuatkan kopi sang suami. Mendampingi sang suami yang lagi berdoa dan sholat, membangunkan anak-anaknya. Jangan libur dong, wanita solehah kok libur bangun malam. Sebab yang disuruh Allah, hal min mustaghfirin fa'afirullah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Amin min talibi hajatin fa'utiyahu. Mana yang minta hajatnya akan aku kabul. Itu bukan untuk orang yang suci saja. Wanita dalam keadaan haid pun disuruh oleh Allah. Maka bangun malammu jangan putus. Kalau biasa bangun jam 4 malam, pukul 4 malam, pukul 4 malam, pukul 5, bangun. Tapi bukan untuk sholat, untuk berzikir sama melayani sang suami, untuk masak, membuatkan kopi dan sebagainya. Urusan yang sangat pribadi ini bisa saja bercumbu dengan suami. Awas, hati-hati. Pokoknya satu tak, jangan masuk ke wilayah itu. Jangan masuk ke wilayah itu. Seorang suami itu sederhana, asalkan itu tuntas selesai, akan reda itu semuanya. Kalau tidak akan naik hitam. Awas, hati-hati wahai para istri. Ya, kalau yang ngomong perempuan tidak percaya. Tapi laki-laki seperti itu. Kenapa? Laki-laki yang punya iman.
Tidak akan melapiskan dengan cara yang haram. Kalau ada seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri adalah haram. Akan tapi kalau dengan tangan sang istri, dengan kelehaan seorang istri tidak haram. Mohon maaf di majelis mulia. Kenapa seorang istri tidak memuaskan dengan cara bermacam-macam? Sampai mohon maaf, ini majelis mulia, ini bukan majelis kotor. Kita harus sebutkan yang demikian ini agar tahu, jangan sampai suami ditelantarkan. Kalau ditelantarkan, naudzubillah, pikiran kotor. Pikiran kotor macam-macam. Seorang istri bisa, mohon maaf, bisa dengan, mohon maaf, dengan, kalau istilahnya dalam bahasa Arab, istilah mufakhadah, dengan wilayah paha, dengan ini dan sebagainya, dengan keahlian dengan tangannya. Mohon maaf, ini majelis mulia, agar pulang dari tempat ini adalah servis ke suami adalah maksimal. Tidak ada suami terlantar hari ini. Setelah hari ini tidak ada suami terlantar. Setelah itu selesai, tuntas dan tidur nyenyak itu sang suami, selesai. Anda sudah tahu, paham dengan suami Anda kan? Ya, begitu. Setelah itu selesai. Dan tidak harus wilayah tersebut, karena wilayah tersebut adalah haram untuk dijelajahi dengan alat itu. Makanya harus paham seorang wanita, ternyata seni dalam bercinta ini. Ini pun perlu. Dan seorang suami pun demikian, sampai Nabi itu marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, nggak pakai muqaddimah, nggak pakai cumbu dan rayu, nggak pakai keindahan. Nabi marah, itu bukan binatang istrimu itu. Kalau kambing kan langsung begitu selesai. Tapi seorang suami hendaknya dia harus mengirim Rasul, kata Nabi. Ada pelukan, ada ciuman, ada rayuan, ada bisikan yang indah di telinganya. Dan hubungan seks itu hendaknya Anda sempurnakan, bukan hanya untuk wilayah tersebut yang puas. Akan tapi ketahuilah, telinga istrimu pun ingin mendengar kalimat indah, dan hidung istrimu pun ingin mencium bau harum, dan mata istrimu pun ingin melihat dirimu adalah sedikit ganteng, biarpun tidak ganteng-ganteng benar. Jadi perlu berdandan siap dan sebagainya itu. Jangan kalau mau begitu saja. Sampai istri kadang-kadang digauli oleh suaminya tuh nahan nafas itu. Karena sang suami tidak pernah mencoba untuk bersih diri. Suami tidak pernah mencoba untuk menyiapkan. Sehingga dia egois, yang penting senang. Sehingga ada seorang istri menjadi jenuh melayani. Karena apa? Dia hanya kebagian mandi saja, tidak pernah mengenal kebagian keindahannya. Ini adalah hal yang harus dipikir. Dan kami himbau kepada siapapun, khususnya para ustadz, kalau kita membicarakan hal ini jangan diangkat dengan nada jorok, menjadi hilang berkahnya majelis. Justru diangkat di bawah. Biarpun harus diucapkan, tapi harus dengan wibawa. Harus dengan wibawa. Dan haram menggauli istri ke lubang belakang. Naudzubillah, haram. Tapi melalui belakang di lubang depan bukan haram. Mohon maaf ini. Ada budaya-budaya, tidak tahu karena mungkin kenal budaya-budaya kafir dan sebagainya. Kami dengar katanya ada budaya kafir mengajari yang enggak berhubungan suami istri melalui jalur belakang. Naudzubillah. Itu adalah kotor dan itu adalah dosa dan itu adalah haram. Ada suami yang iseng karena sering menonton hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang ditonton bukan jalan cara hidupnya Nabi. Kalau cara hidup Nabi bagaimana mengajar hukum seks? Seks normal, enggak macam-macam. Itu yang macam-macam itu hayal, itu tidak akan menemukan kepuasan. Sebab Nabi menjelaskan hubungan seks yang paling indah adalah apa? Ayat jadi sarajul ala murabba'ah. Seorang laki-laki duduk di atas perempatan. Jadi istri telentang dan mohon maaf ini ada. Ini adalah cara yang paling, itu adalah yang telah didengar di film-film ngaco, naudzubillah. Kalau ada yang melihat, naudzubillah, tutup itu semuanya. Itu ngajari tidak benar dan tidak akan menemukan kepuasan secara sesungguhnya. Cukup istri begini dengan suami dengan wajar begitu adalah puaskan apa? Fisik, organ tubuh semuanya normal dalam cara-cara semacam itu. Cuman gara-gara ini loh musibah. Nonton yang enggak. Sehingga istri akan dijadikan eksperimen untuk berlatih seperti yang dilihat ditonton. Dan melihat itu sendiri mengulangi keindahan. Termasuk yang akan kami hadirkan apa? Untuk menciptakan keindahan dalam rumah ternyata nanti menutup mata. Menciptakan keindahan dalam rumah tangga menutup mata. Bisa saya kita masuk untuk ke poin nanti. Menutup mata. Nah ini bagaimana keindahan di rumah itu ada. Jadi hubungan suami istri jangan sampai libur dalam. Mungkin mohon maaf seorang suami mungkin mohon maaf ejakulasi dini. Tidak bisa, belum apa-apa sudah tuntas dianya. Sampai sang istri akhirnya telantar. Berarti Anda harus punya trik. Termasuk ajakan Nabi, kirim Rasul. Kirim Rasul. Rasul itu apa? Cumbuan dan sebagainya. Sampai seorang istri sampai kepada tujuannya. Baru seorang suami nanti melakukannya. Termasuk mohon maaf dengan kelihayan tangan seorang suami adalah juga bisa menyelesaikan tugasnya. Yang penting kepandian. Mohon maaf ini majelis mulia. Jangan sampai suami itu bodoh-bodoh benar dalam hal ini. Tidak pernah sampai kita ada seorang istri ngadu seperti itu. Aku tidak pernah menemukan kepuasan. Bahkan saya itu kalau sudah dengar suamiku, makanya
Kalau ada istri ogah-ogahan, diajak hubungan sama suami itu tidak mau, tidak harus disalahkan sang istri. Bisa saja suami yang tidak bisa melayani sang istri. Anda tidak boleh ngalah dengan kelemahan dalam urusan yang satu ini. Akan tapi Anda dengan kelebihan Anda bisa kalau sudah selesai suami istri. Bahkan sampai seorang istri bisa saja menemukan kepuasan, mohon maaf, alat tersebut belum masuk. Dan banyak wanita semacam itu karena pandainya seorang istri, seorang suami. Sehingga seorang istri bisa menemukan di saat itu sudah siap semuanya. Baik, ini adalah, mohon maaf, ini adalah majelis mulia, majelisnya orang-orang solehah. Dalam berzinaan tidak masuk dalam bahasan kita. Orang mulia mustahil masuk bab zina. Itu hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah. Zina adalah perempuan rendah, belum hinarin zina. Jadi wanita mulia itu kalau bicara zina itu nggak masuk akal. Suatu ketika Nabi mengajak baiat kepada wanita-wanita Arab. Untuk bayi'na, hendaknya kau berbaiat kepadaku untuk Allah tusyrik, Nabi bilang untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan menyekutukan Allah. Allah tasrikna, agar kau tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Di saat sampai Allah tazdin, agar kalian tidak berzina, wanita Arab mengangkat tangan. Wanita Arab, wanita mulia angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah bayang orang semacam kami ini berzina, kok harus diajak berbaiat untuk tidak berzina? Atasnil hurratu, apakah mungkin orang seperti kami ini berzina? Enggak kebayang bagi wanita mulia itu berzina, enggak. Hanya kelas-kelas rendah, perempuan rendah itu dia. Budak syahwat. Makanya kita tidak ngomong masalah perzinaan. Perzinaan keluar dari majelis ini. Kalaupun ada hamba yang pernah kepleset dalam zina, adalah kepleset, semoga Allah mengampuni, kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni asalkan tobat secara sesungguhnya. Ini kita bicarakan yang urusan halal dan halal dan halal. Dan nanti kalau ada hal-hal yang sangat pribadi, bisa saja nanti konsultasi bagaimana solusinya. Bermacam-macam sebab nanti. Kita sering buka konsultasi untuk ini. Kami sungguh, saya itu merasakan kebahagiaan. Jika ada suami istri datang itu bahagia, itu senang saya, Masya Allah. Kemarin saya baru menghukum orang. Ribut 3 bulan. Baru kemudian saya hukum. Setelah saya nasihati dan sebagainya, di rumah saya siapkan tempat. Kamu hari ini biar 1 jam, 2 jam masuk ke sana, sudah selesai. Saya hukum di kamar, saya kunci kamarnya. Kau tidak boleh keluar. Setelah saya nasihati dan sebagainya. Kalau anak-anak lihat kemarin kenapa saya menghukum 2 orang kemarin. Ada 2 orang suami istri. Nah, suami istri kok jalani hidup dengan ribut? Ngapain? Jangan bodoh-bodoh lah dalam hidup. Nggak mau dijemput, nggak mau ini. Baik, duduk dengan Buya 1 jam, baik. 1 jam, 1 jam setengah. Saya pahamkan makna hidup dan sebagainya. Ini. Siap. Semuanya berubah. Bismillah. Mau pulang? Mau. Tapi sebelum pulang sana, tak hukum sana. Saya senang kalau berantem, dan saya sedih kalau lihat orang berantem terus. Saya sakit. Umat Nabi Muhammad berantem, dan ini mukaddimah anaknya rusak, mukaddimah kebuka pintu zina, mukaddimah macam-macam kejahatan. Baik, ini adalah gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga itu ya. Subhanallah. Baik. Nanti ada beberapa poin. Tapi ini gambaran secara umum, ada poin-poin. Jadi ini adalah gambaran kehidupan. Jadi jalani hidup itu dengan indah. Dan juga nanti pandailah berkomunikasi dengan pasangan. Ada orang tuh sering komunikasi susah, belajar komunikasi. Seni bercinta tadi kami sampaikan, sampai saya sering guyonan. Ibunda tercinta, ibu-ibu tercinta, contoh. Kalau punya suami usil kan enak. Padahal kerudungnya mah sudah benar, cuman karena suaminya pandai bercinta, mama kurang lurusin. Ikutin, padahal sudah lurus benar, ini sudah enak atau tidak? Coba, ibu kerudungnya sudah benar, tapi suami tiba-tiba betulin. Ya Allah enaknya. Begitu kan suami ibu? Alhamdulillah. Berarti ceramah saya tidak laku karena sudah begitu. Apa sih susahnya suami begitu? Masya Allah. Ada beberapa keindahan yang sebetulnya sepele, remeh, akan tapi dilupakan oleh kita semuanya. Baik, ini banyak. Kita membaca dulu keadaan kita. Problem di rumah tangga itu macam-macam. Ada orang egois, nggak bisa diajak diskusi dan sebagainya. Problem ego. Sebab cinta itu tidak begitu kamusnya. Kamus cinta itu adalah memberi, bukan mengambil. Kamus cinta adalah membahagiakan, bukan menjadikan dia bahagia. Membahagiakan itu bahagia. Kalau Anda sudah punya prinsip membahagiakan, berarti engkau mengenal cinta yang sesungguhnya. Pernah Siti Khadijah ini, lihat, saya selalu ngambil contoh-contoh. Siti Khadijah itu pernah ditanya oleh wanita-wanita Arab. Wanita Arab kan waktu itu terkagum-kagum dengan Nabi. Cuman hanya sekedar terkagum karena mereka tidak cerdas seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah percaya diri,
Biarpun beliau adalah seorang janda 40 tahun, akan tapi kalau sudah ketentuan dari Allah nggak akan bisa ditolak. Siti Khadijah yang mendahului, mengirim keluarganya untuk datang kepada Rasulullah. Lihat. Setelah itu kok diterima, menangis wanita Arab semuanya. Hebat Siti Khadijah. Kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad, subhanallah, wanita Arab pada ngomong, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Jawabannya ringan, demi Allah, sungguh semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, saya jadikan rumus kayak begitu tuh biasanya. Sungguh mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ayo, kalau ini rumus dipakai, apa yang kurang? Apa yang kurang rumus ini? Pakai indah. Jadi seorang suami berpikir bagaimana setiap hari membuat sesuatu yang baru untuk menyenangkan pasangannya. Begitu juga seorang istri, terus begitu. Dan kalau orang paham makna cinta, sebetulnya di saat kekasihnya itu senang, maka dia ikut senang. Biarpun dirinya adalah tidak senang. Mungkin dia adalah lapar, tapi menyenangkan pasangannya. Gak usah jauh-jauh saja kalau hubungan suami istri kayaknya kok hayal bener, karena memang belum kenal cinta atau belum kenal kemesraan. Sudah saya gambarkan dengan anak kecil saja. Ibu yang solehah punya anak kecil, setiap hari minta dibelikan es krim. Ibu gak punya duit. Yes. Dan ibu sendiri juga pengen makan es krim, ya. Akhirnya bisa beli es krim satu saja. Belikan es krim satu, dimakan oleh sang anak. Ngelihat anaknya nelen es krim, senang atau tidak? Senang karena bisa membelikan es krim buat sang anak. Biarpun aku sendiri tidak minum es krim. Kenapa? Karena aku mencintai anakku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenal cinta kepada Rasulullah. Di dalam perjalanannya, kehausan Rasulullah haus, Sayyidina Abu Bakar haus. Akhirnya mendapatkan seseorang memberikan segelas air susu. Kemudian air susu diminum oleh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sungguh demi Allah, waktu aku melihat Rasulullah meneguk air susu, aku merasakan puas karena tegukannya Rasulullah. Ini makna cinta. Yang penting kau senang, kan begitu. Tapi sekarang cinta berubah dengan tuntutan, abang sayang adik tidak? Sayang, mobilnya dong ganti. Niksa tuh. Jadi inilah intinya, ini muqaddimah. Mungkin kita akan buka tanya jawab saja setelah ini, supaya karena waktunya 40 menit. Tanya jawab poinnya sudahlah, jangan khawatir. Buya insya Allah panjang umur kesini lagi. Punya program dan nanti diajak anak-anak dan sebagainya.